Halo semuanya, masih bersama saya di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru berjudul Puhul Sewu Klabang. Mari kita mulai. Acara pernikahan sebentar lagi akan dilangsungkan. Para tamu sudah mulai berdatangan untuk menyaksikan akad nikah Agung dan Lisa. Tak lama kemudian, penghulu pun datang, disusul pengantin pria dan wanita yang sudah berdandan cantik. Lisa terlihat anggun bak seorang ratu di hari bahagianya. "Bagaimana? Apa kita mulai sekarang?" tanya penghulu. "Iya pak, silakan," jawab Agung mantap. Semua pun bersiap. Saksi-saksi sudah duduk di tempatnya. Agung mengucapkan ijab kabul dengan lancar, hanya dengan satu tarikan nafas. "Saya terima bla 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 bla," ucap Agung tegas. "Bagaimana para saksi?" tanya penghulu. "Sah," jawab para saksi dan tamu undangan serentak. Tepuk tangan dan senyum bahagia pun pecah. Agung dan Lisa kini resmi menjadi sepasang suami istri. Usai akad, acara berlanjut ke resepsi. Para tamu terus berdatangan. Kebanyakan adalah teman-teman Agung dan Lisa. Tamu dari pihak orang tua Lisa memang belum banyak yang hadir, tetapi suasana tetap meriah. Setelah acara selesai, Lisa akan ikut suaminya tinggal di rumah orang tua Agung. Meski berat melepas anak semata wayangnya, Pak Didik dan Bu Tina percaya Agung mampu menjaga dan bertanggung jawab atas Lisa. Apalagi jarak rumah mereka tidak terlalu jauh, sehingga Lisa bisa sering pulang. Beberapa hari pertama, Lisa merasa nyaman tinggal di rumah mertuanya. Ibu mertuanya, Bu Ratih, terlihat ramah dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Agung sendiri punya kakak bernama Mas Andi yang sudah menikah dan tinggal di rumah orang tua istrinya. Mas Andi termasuk sukses, memiliki usaha toko pakaian di pasar, sedangkan istrinya adalah seorang guru. Karena kesibukan masing-masing, mereka jarang datang ke rumah orang tua mereka, Bu Ratih dan Pak Adi. Sementara itu, Agung bekerja di pabrik dengan gaji UMR. Lisa hanya menjadi ibu rumah tangga. Pagi itu seperti biasa, Lisa menyiapkan sarapan untuk Agung. Sementara Agung sedang mandi, Lisa sibuk di dapur. Tak lama kemudian, Agung bergabung untuk sarapan bersama. Bu Ratih dan Pak Adi pun ikut duduk di meja makan. "Gung, pekerjaan kamu lancar kan?" tanya Bu Ratih. "Alhamdulillah, lancar Bu," jawab Agung. "Syukurlah. Jangan lupa menabung, Gung. Biar nanti kamu punya usaha sendiri seperti Mas Andi. Lihat, dia sekarang sukses," kata Bu Ratih sambil tersenyum. Agung hanya mengangguk. Sementara Lisa merasa sedikit tersinggung, seolah ibu mertuanya membandingkan suaminya dengan kakaknya. Usai sarapan, Agung berpamitan untuk berangkat kerja. Lisa mengantarnya sampai ke depan rumah. "Hati-hati ya Mas, jangan ngebut," pesan Lisa. Setelah Agung berlalu dengan motornya, Lisa kembali masuk untuk membereskan rumah, mencuci piring, dan beberes lainnya. Sementara itu Bu Ratih bersiap mandi karena hendak pergi bersama Pak Adi. Mereka berdua memang sudah tidak bekerja. "Kamu nanti jaga rumah ya Lis, Ibu sama Bapak mau pergi sebentar." "Iya Bu," jawab Lisa sambil tersenyum. Lanjut, Lisa mencuci baju dengan mesin cuci, sehingga ia bisa mengerjakan pekerjaan rumah lain sambil menunggu. Setelah menekan tombol start, ia beralih menyapu lantai. Saat sedang menyapu, Bu Ratih dan Pak Adi bersiap hendak pergi. Namun tiba-tiba, Bu Ratih mengucapkan sesuatu yang membuat hati Lisa terasa tercekat. "Kamu itu masih muda, Lis. Mbok ya kerja. Jangan cuma mengandalkan suami. Ibu juga dulu habis nikah tetap kerja sampai anak-anak besar," ucap Bu Ratih sambil menenteng tasnya. "Kayak istrinya Mas Andi tuh, Mbak Arum. Dia kerja, bisa ngurus suami, bisa ngurus rumah," tambahnya lagi. Lisa yang mendengar ucapan itu hanya bisa tertunduk diam. Ia mencoba menahan diri, meski dalam hati rasa perih menjalar. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris pelan. Begitu mertuanya pergi, Lisa tak sanggup lagi menahan air mata. Ia menangis jadi-jadinya di ruang tengah. Ia tak menyangka
Di balik keramahan awal, ternyata ada sifat yang membuatnya terluka. Sore harinya, Agung pulang kerja. Begitu masuk kamar, ia mendapati Lisa sedang menangis dengan mata sembab. "Loh, kamu kenapa, Dek? Lah kok nangis? Coba cerita sama aku, ada apa?" tanya Agung khawatir. "Mas, aku gak betah tinggal di sini. Kita tinggal di rumah orang tuaku saja ya," pinta Lisa pelan. "Kenapa memangnya? Bukannya selama ini awalnya kamu bilang betah?" "Ya itu kan kemarin, Mas. Sekarang aku gak betah, Mas. Ibumu banding-bandingin aku sama Mbak Arum. Katanya aku gak kerja, cuma ngandelin kamu. Tapi kan itu aku yang mau, biar kamu yang gak kerja." "Udahlah, Mas. Sampean gak akan ngerti. Ucapan ibumu itu nyakitin banget sekarang," ucap Lisa sambil menghela nafas panjang. Agung hanya mengusap punggung Lisa, berusaha menenangkan. Tapi Lisa tahu suaminya akan selalu membela orang tuanya. Malamnya, Lisa menyiapkan makan malam untuk Agung dan mertuanya. Saat semua sudah duduk di meja, Pak Adi menatap Lisa. "Loh, kamu kenapa, Lis? Kok matamu sembab? Habis nangis ya?" tanyanya. Bu Rati langsung menimpali. "Baru jadi istri ngurus rumah aja udah nangis. Pasti ngeluh kan? Maklum sih, anak semata wayang kamu, biasa dimanja orang tuamu." "Enggak kok, Bu," jawab Lisa lirih. Ucapannya dibalas tatapan biasa saja oleh Bu Rati. Tapi bagi Lisa, kata-kata itu kembali menohok. Ia kehilangan selera makan. "Maaf, aku ke kamar duluan," ujarnya. "Loh, kenapa, Lis?" tanya Agung. "Aku udah kenyang, Mas. Tadi udah makan roti." Tanpa menunggu jawaban, Lisa beranjak ke kamar. Begitu pintu tertutup, ia kembali menangis, bukan karena cengeng, tapi karena ucapan ibu mertuanya memang benar-benar menusuk hati. Cangkeme landep. Suatu hari, Mas Andi dan Mbak Arum datang berkunjung saat libur kerja. Begitu melihat mereka, Bu Rati langsung menyambut dengan hangat. Bahkan wajahnya berbinar-binar. Mbak Arum datang membawa banyak bingkisan kesukaan Bu Rati. Jumlahnya tak sedikit, penuh satu tas besar. Tidak hanya itu, ia juga menyerahkan sejumlah uang kepada mertuanya. Sontak, Bu Rati makin memuji-muji menantu kesayangannya itu. Sementara itu Lisa hanya duduk diam. Selama ini ia yang setiap hari memasak, membereskan rumah, memberikan makanan untuk mertua, mencucikan cawetnya, bajunya, tak pernah sekalipun mendapat ucapan terima kasih atau penghargaan yang tulus. Meski hatinya perih, Lisa mencoba bersikap biasa saja. Mereka kemudian berkumpul di ruang tamu, bercengkrama. Tapi seperti biasa, Bu Rati kembali membandingkan Lisa dengan Mbak Arum. "Lis, lihat ini Mbak Arum. Walaupun jadi istri dan ibu rumah tangga, tetap pekerja keras," ucap Bu Rati sambil menoleh ke arah Lisa. Lisa hanya tersenyum kecut. Di sampingnya, Agung berbisik lirih. "Sabar ya, Lis." Obrolan berlanjut. Tiba-tiba Mas Andi dan Mbak Arum mengabarkan bahwa Mbak Arum sedang hamil. Bu Rati langsung bersorak senang. "Alhamdulillah, akhirnya kita mau punya cucu ya, Pak. Selamat ya," serunya gembira. "Ya Bu, makasih," jawab Mbak Arum sambil tersenyum. "Kamu jangan capek-capek, Rum, jaga kesehatan," pesan Bu Rati. Lalu tanpa ragu, ia menoleh lagi ke arah Lisa. "Tuh, Lis, kamu kapan hamilnya?" "Iya, sabarlah Bu," timbal Agung, berusaha meredam suasana. Tak lama kemudian, Mas Andi dan Mbak Arum pamit pulang karena ada urusan. Rumah kembali sepi. Lisa memilih masuk kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menahan tangis. "Gimana, Mas? Sampean lihat sendiri kan, aku selalu dibanding-bandingkan. Sakit rasanya, Mas." "Iya, aku tahu. Kamu sabar dulu ya, Lis," jawab Agung pelan. "Aku gak mau lagi tinggal di sini, Mas. Aku mau pindah ke rumah orang tuaku saja," tegas Lisa. Tanpa menunggu, Lisa langsung mengemasi pakaiannya. Ia merasa rumah mertuanya bukan rumah, melainkan penjara yang membuat nafasnya sesak.
Singkat cerita, Lisa pun pulang ke rumah orang tuanya. Agung terpaksa ikut demi menemani istrinya. Namun rasa benci dan sakit hati Lisa terhadap mertuanya tak juga mereda. Di kepalanya mulai tumbuh niat gelap. Ia ingin membalas sakit hati dengan cara yang tak wajar. Malam itu ketika Agung sudah terlelap, Lisa diam-diam membuka ponselnya. Ia mencari alamat dukun melalui internet. Jarinya bergetar, tapi hatinya mantap. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Agung mendengar Lisa berkata, "Mas, aku hari ini mau pergi. Ada janji ketemu teman lama." Agung menatap sebentar, lalu mengangguk. Sudah, hati-hati ya." Lisa tersenyum tipis. Dalam hati, ia tahu tujuan sebenarnya bukan sekedar bertemu teman. Hari itu ia akan melangkah ke jalan yang tidak bisa lagi ia putar balik. Sekitar pukul 10 pagi, Lisa sudah siap berangkat. Ia menumpang bus menuju tempat dukun santet yang alamatnya ia dapat dari internet semalam. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Setelah tiba di terminal, Lisa masih harus melanjutkan perjalanan dengan ojek. Ia berjalan ke pangkalan ojek yang tidak jauh dari terminal. "Pak, antar saya ke alamat ini ya," ucap Lisa sambil menyerahkan secari kertas yang berisi alamat. Alamat itu sengaja ia tulis dari hasil pencarian internet agar tidak tersesat. "Iya, siap Mbak, silakan naik," jawab tukang ojek. Lisa pun naik ojek. Sepanjang perjalanan, motor melaju melewati jalan berliku, diapit hutan lebat di kiri dan kanan. Udara di sana lembab dan tercium bau tanah basah. Perasaan Lisa mulai tak nyaman. Beberapa saat kemudian, ia tiba di depan rumah besar bercat kuning keemasan. Dari alamat di kertas, ia tahu ini rumah Mbah Seno, sang dukun. Lisa segera membayar ongkos ojek, lalu melangkah ke teras. Rumah itu sepi, hanya suara angin yang terdengar. "Tok tok, permisi," ucap Lisa sambil mengetuk pintu. Suara engsel berdecit terdengar. Pintu terbuka, menampakkan seorang perempuan paruh baya. "Mau nyari siapa Mbak?" tanyanya. "Saya mau ketemu Mbah Seno." "Ada Bu?" "Ada. Silakan masuk ya. Tunggu sebentar, saya panggilkan," jawab perempuan itu sambil mempersilahkan Lisa duduk di ruang tamu yang penuh perabot mewah. Tak lama kemudian, seorang lelaki paruh baya berwajah dingin muncul sambil menghisap rokok. Tatapannya tajam menusuk. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya tanpa basa-basi. Lisa menelan ludah. Saya punya dendam. Saya sakit hati Mbah sama ibu mertua saya. Dia selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak ipar. Ucapannya sering menyakiti hati saya. Saya ingin membuat dia menderita Mbah." Mbah Seno menghisap rokok dalam-dalam. Asap mengepul dari mulutnya. "Itu gampang. Tapi kau sudah tahu kan, sudah membawa syaratnya?" Lisa mengangguk. "Bawa Mbah, ini fotonya." Foto itu ia ambil diam-diam dari album pernikahannya. Mbah Seno memeriksa foto tersebut, lalu tersenyum tipis. "Gampang ini, pasti santetku tembus. Ritual kita lakukan nanti malam, pas tengah malam, malam Selasa Kliwon." Malam pun tiba. Lisa mengikuti Mbah Seno masuk ke sebuah ruangan khusus. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyergap. Di dalamnya terpajang keris-keris pusaka, berbagai boneka jerami, dan toples berisi paku serta jarum. Lisa langsung merinding. Di waktu yang sama, di rumah, Agung mulai panik karena Lisa belum pulang. Ia menelpon berkali-kali, tapi ponsel Lisa tak aktif. Rasa khawatir mulai menyelimuti Agung dan orang tua Lisa. Di ruang ritual, Mbah Seno mulai membakar kemenyan. Asapnya menebar aroma menyengat, bercampur bau anyir yang membuat Lisa nyaris muntah. Sang dukun mengikat foto yang dibawa Lisa pada boneka jerami, lalu mengasapkannya di atas kemenyan sambil melafalkan mantra-mantra. Sesekali, jarum-jarum tajam ditusukkan ke boneka itu. Tak lama, Mbah Seno mengeluarkan sebuah wadah penuh kelabang yang menggeliat. Lisa bergidik ngeri melihat jumlahnya yang puluhan bahkan ratusan. Beberapa kelabang dilemparkan ke bara kemenyan. Bau hangus bercampur anyir memenuhi ruangan, membuat Lisa merasa kepalanya berputar. Tapi ia bertahan demi rasa dendam yang menguasainya. Setelah selesai,
Mbak Seno menyerahkan boneka berikat foto itu kepada Lisa. Nanti boneka ini tanam di pohon besar di makam keramat, ujarnya dingin. Tanpa banyak bicara, Lisa mengikuti Mbak Seno keluar rumah. Malam itu mereka melangkah menuju makam keramat yang katanya angker dan tak pernah didatangi orang sembarangan. Lisa langsung menancapkan boneka beserta foto yang sudah diikatkan di atasnya menggunakan paku dan palu yang telah disediakan oleh Mbak Seno. Suara tuk-tuk terdengar memecah kesunyian malam. Puhul Kelabang Sewu tertanam di bawah pohon keramat. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat dedaunan di sekitar makam keramat bergesekan. Hawa dingin merayap menusuk tulang. Lisa merinding, apalagi ketika terdengar suara tawa perempuan yang melengking, mengikik, diiringi bau busuk menyengat yang seolah keluar dari tanah makam itu. Setelah semua selesai, Lisa buru-buru pamit untuk pulang malam itu juga. Sebelum meninggalkan tempat, ia menyelipkan sebuah amplop tebal ke tangan Mbak Seno sebagai upah. Sesampainya di rumah, Agung langsung menghampirinya. Wajah suaminya terlihat cemas. "Kamu kemana saja, Dek? Lama sekali. Handphone juga mati," tanya Agung. Lisa tersenyum tipis, mencoba menutupi kegugupannya. "Aku tadi ke tempat wisata sama teman-teman, Mas. Maaf, HP lobet, nggak bawa charger." "Lain kali jangan begitu ya, Dek. Aku sama orang tua mau khawatir," ucap Agung. "Iya Mas, maaf," jawab Lisa pelan. Singkat cerita, malam pun tiba. Di rumah Bu Ratih, tiba-tiba ia merasakan gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia menggaruk-garuk kulitnya hingga muncul bentol-bentol merah. "Sampean kenapa toh, Bu?" tanya Pak Adi, kaget melihat istrinya menggaruk dengan panik. "Entahlah Pak, tiba-tiba saja badan ibu gatal semua ini Pak," keluh Bu Ratih. Pak Adi segera mengambil salep dari lemari obat. "Coba ini cepat oleskan di bagian yang gatal, Bu," ujarnya sambil membantu mengoleskan salep itu ke tubuh istrinya. Namun rasa gatal itu tak kunjung reda, justru makin menjadi-jadi, membuat Bu Ratih gelisah dan tak bisa tidur. Hingga beberapa jam kemudian rasa gatal mulai berkurang dan ia akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Bu Ratih bermimpi buruk. Ia berada di kamarnya, tengah menatap layar ponsel ketika tiba-tiba angin kencang berembus masuk melalui jendela. Dari sudut ruangan muncul sosok tinggi besar, berkulit hitam legam. Kedua matanya merah menyala, gigi taringnya panjang dan tajam, dan tubuhnya berbau anyir menusuk hidung. Sosok itu berdiri tegak, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Suaranya berat dan bergemuruh. "Hidupmu akan menderita." Usai mengucapkan kata-kata itu, sosok tersebut menghilang seperti asap yang tersapu angin. Bu Ratih terperanjat dan langsung bangun. "Ah!" teriaknya. Nafasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi wajah dan bajunya. Pak Adi yang tidur di sampingnya terbangun kaget. "Ada apa toh, Bu? Kok teriak-teriak?" Aku mimpi buruk, Pak," jawab Bu Ratih dengan suara bergetar. Pak Adi bergegas menuju dapur untuk mengambil air putih. Beberapa saat kemudian, ia kembali membawa segelas air dan menyerahkannya kepada istrinya. "Ini Bu, minum dulu, biar agak tenang," ucap Pak Adi lembut. Bu Ratih meneguk air itu perlahan. Rasa dingin mengalir di tenggorokannya, sedikit menenangkan. Namun tak lama kemudian, tubuhnya kembali merasakan gatal yang luar biasa. "Pak, gatal semua tubuh ibu ini Pak," keluhnya sambil menggaruk-garuk kulit hingga memerah. "Ibu sabar ya, besok kita periksa ke puskesmas," jawab Pak Adi menenangkan. Tiba-tiba, Bu Ratih memegangi perutnya. Wajahnya berubah pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Aduh Pak, perut ibu sakit sekali, seperti ditusuk-tusuk, diremas," teriaknya tertahan. "Sakit perut? Mungkin mau buang air kali Bu, coba ke WC." Dengan langkah teruyung, Bu Ratih menuju ke kamar mandi. Rasa sakit di perutnya kian menjadi seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Namun meski sudah lama di kamar mandi, tak ada yang keluar.
Ia memutuskan kembali ke kamar. Tapi ketika melewati ruang depan, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. Rasa penasaran bercampur waspada membuatnya berjalan menuju pintu. Tubuhnya terasa lemas, namun ia tetap memutar kunci dan membuka pintu. Kosong, tak ada siapa-siapa. Dengan nafas berat, ia menutup pintu kembali. Baru beberapa langkah menuju kamar, kepalanya mendadak berkunang-kunang. Pandangannya kabur, lalu darah segar menetes dari hidungnya. Duh Gusti! Tubuhnya ambruk ke lantai ruang tamu dengan suara keras. Sementara di kamar, Pak Adi gelisah karena istrinya tak kunjung kembali dari kamar mandi. Ia beranjak mencari keluar, tapi kamar mandi kosong. Pandangannya tertuju pada ruang tamu yang lampunya masih menyala. Saat melangkah ke sana, ia terkejut melihat istrinya tergeletak di lantai. Wajahnya pucat pasi, darah mengalir dari hidung. Bu, duh Gusti, bu! Teriaknya panik. Tanpa pikir panjang, ia mencoba menghubungi Agung dan Mas Andi, namun telepon berkali-kali tidak diangkat. Akhirnya dengan sisa tenaga, Pak Adi mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke kamar. Untunglah tubuhnya masih cukup kuat untuk menggendong. Keesokan paginya, Bu Rati sadar dari pingsan. Namun wajahnya pucat pasi dan tubuhnya lemas tak berdaya. Pak Adi segera membuatkan segelas teh hangat. Ini Bu, minum dulu, biar badan agak enakan. Bu Rati meneguknya perlahan, hanya sampai setengah gelas. Kepala ibu pusing sekali Pak, perut juga sakit, seperti ditusuk-tusuk. Aduh, rasanya gak karuan Pak. Aduh, keluhnya. Kalau begitu, ayo kita langsung ke puskesmas saja Bu, saran Pak Adi. Nggak usah Pak, ibu nggak kuat jalan, jawabnya lirih. Pagi itu Pak Adi memutuskan menghubungi mantri desa untuk datang memeriksa istrinya. Tak lama kemudian, seorang mantri tiba di rumah, membawa tas peralatan medis. Setelah memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan beberapa bagian tubuh Bu Rati, dokter menggeleng pelan. Ini berdasarkan tekanan darah sehat, tidak ada penyakit yang terdeteksi. Mungkin hanya kecapean saja, atau ada air yang kurang bagus waktu ibu mandi. Saya berikan vitamin saja ya, ujar dokter dengan nada tenang. Bu Rati memegangi perutnya. Tapi dok, saya merasakan sakit di kepala. Perut saya seperti diremas-remas, kulit jadi gatel. Dokter hanya tersenyum tipis. Baik, nanti saya tuliskan juga obat pereda nyeri dan penghilang gatal ya Bu. Usai memberikan resep, mantri pun pamit dan meninggalkan rumah. Siang itu rasa sakit di perut Rati semakin menjadi-jadi. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi wajah. Tiba-tiba perutnya membuncit tak wajar, membesar hanya dalam hitungan menit, seolah ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalamnya. Aduh Pak, teriaknya sambil meronta. Tangannya meremas perut sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang terasa seperti ada benda tajam berputar di dalam. Pak Ari yang sedang di ruang tengah segera berlari menghampiri. Duh Gusti, Bu, kenapa perutmu bisa membesar seperti itu? Ucapnya panik. Tanpa membuang waktu, Pak Adi menghubungi kedua anaknya, Andi dan Agung. Namun keduanya hanya bisa mengatakan akan datang sore nanti. Menjelang sore, Mas Andi bersama Arum, Agung bersama Lisa akhirnya tiba di rumah. Mereka langsung terkejut melihat kondisi Bu Ratih yang terbaring dengan perut membuncit dan wajah pucat pasi. Ibu kenapa Pak? Lah kok bisa begini? Tanya Mas Andi, matanya penuh kecemasan. Entahlah, sejak semalam ibu gatal-gatal dan mengeluh sakit perut. Tapi kata mantri desa cuma sakit biasa, jawab Pak Adi sambil menggeleng. Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, mereka sepakat membawa Bu Ratih ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bu Ratih langsung diperiksa, diberi cairan infus. Anehnya hasil pemeriksaan kembali menunjukkan bahwa ia tidak memiliki penyakit apapun setelah sampel darah masuk ke laboratorium. Kondisinya stabil, tidak ada tanda-tanda penyakit dalam, mungkin hanya gangguan pencernaan ringan ini, jelas dokter jaga. Mas Andi dan Agung saling pandang, cemas dan bingung. Sementara itu, Arum mencoba menenangkan mertua perempuannya dengan mengusap tangannya. Di sudut ruangan, Lisa berdiri dengan wajah penuh kepura-puraan.
Ia bertanya dan pura-pura mengkhawatirkan kesehatan mertuanya. Padahal di dalam hati ada kepuasan dingin yang menyelinap. Sakit Bu Ratih semakin parah. Perutnya membuncit, sementara sekujur tubuhnya dipenuhi bisul bernanah yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Tubuhnya kian kurus karena tidak mau makan. Pak Adi dan kedua anaknya, Mas Andi dan Agung, bergantian merawatnya meski dipaksa makan. Bu Ratih sering mual hingga suatu hari, setelah memakan sesuap nasi, ia memuntahkan darah kental berwarna hitam bersama seekor kelabang mati. Sejak itu, malam-malam Bu Ratih dipenuhi teror gaib. Bayangan hitam, suara wanita bersenandung, bau kembang, hingga sosok pocong berwajah gosong dan sundel bolong yang mengerikan. Teror itu membuatnya sering berteriak dan pingsan. Hari berganti hari, kondisinya makin memburuk. Bu Ratih kerap melamun, tertawa dan menangis sendiri, memukuli perutnya dan merintih kesakitan. Luka-luka di tubuhnya semakin menganga, mengeluarkan cacing-cacing busuk. Tak tega melihat istrinya, Pak Adi mengundang Pak Gopur, seorang teman yang paham ilmu spiritual. Begitu menerawang, Pak Gopur berkata pelan, "Istrimu terkena kuna-kuna." Ritual pembersihan pun dilakukan. Pak Gopur membacakan doa-doa di samping Bu Ratih. Tubuhnya langsung memberontak, matanya melotot, dan suara asing keluar dari mulutnya, mengancam akan menyiksa Bu Ratih sampai mati. Sementara itu angin kencang masuk kamar, gorden berkibar, kaca lemari retak. Pak Adi dan anak-anaknya menantu Bu Ratih yang semakin membesar perutnya. Saat bisulnya pecah, cacing-cacing keluar, memaksa mereka melepaskan pegangan. Pak Gopur segera mengoleskan telur yang telah dibacakan doa ke perut Bu Ratih. Perlahan perutnya kempes dan sosok gaib di tubuhnya keluar. Telur itu dipecahkan, isi dalamnya kelabang dalam jumlah yang banyak, menebar bau busuk menusuk hidung. Ini santet kelabang. Jika tidak segera dibersihkan, korban akan menderita lalu mati. Jelas Pak Gopur. Ia memberi cara menangkal ilmu hitam dengan 3 daun sirih yang digunakan untuk mandi, dipercikan di sudut rumah dan diminum air rebusannya. Di sisi lain, Lisa sedang bepergian saat hujan deras mengguyur. Motor yang dikendarainya tergelincir di jalan licin, membuatnya terjatuh parah. Ia dibawa ke rumah sakit dan kabar itu sampai ke Agung dan keluarga. Di rumah sakit, Lisa yang terluka menangis, meminta maaf dan mengaku telah menyantet Bu Ratih karena sakit hati selalu dibanding-bandingkan dengan iparnya. Semua terkejut mendengar pengakuannya. Agung pun memutuskan menceraikannya di tempat. Meski Lisa memohon-mohon, bagi Agung perbuatan itu sudah tak bisa dimaafkan. Meski Bu Ratih sudah memaafkannya, luka hati dan rasa trauma tetap membekas. Lisa pun menjalani hidupnya pasca cerai dalam kondisi lumpuh. Selesai. Jangan pernah berniat menggunakan ilmu hitam, walau sesakit hati apapun. Selain berdosa besar, itu hanya akan membawa kehancuran pada diri sendiri. Sabar, pertebal iman, perbanyak ibadah, dan jaga ucapan agar tidak melukai hati orang lain. Kisah ini selesai. Saya pamit dulu di YouTube channel Wani Antoni. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah intonasi, dan salah lainnya ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.